wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Al-Hasan, pada siang hari ini saya akan memaparkan sekali lagi berkaitan dengan masalah visi misi sekolah SMK Al-Hasan. Karena ibaratnya ini merupakan ruh daripada perjuangan kita di dunia pendidikan, khususnya di SMK Al-Hasan. Lanjut. Maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah: pertama, dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PFN. Jadi ini platform mengajar merdeka. Platformnya itu ada 3: mengajar, belajar, berkarya. Insyaallah Bapak Ibu sudah paham atau cukup paham berkaitan dengan platform yang dimaksud. Kedua, sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dilanjut. Apa itu visi? Merupakan cita-cita gambaran umum masa depan yang ingin kita capai. Jadi semacam mimpi. Nah, setiap manusia lahir tentunya punya mimpi, punya cita-cita. Karena ini sebuah organisasi lembaga pendidikan, maka misinya itu tentunya hasil daripada musyawarah kita sebagai penyelenggara pendidikan di SMK Al-Hasan. Apa di antara apa tujuannya? Menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Apa itu visi? Merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Lanjut. Apa itu visi misi sekolah? Visi misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin kita capai. Visi sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Lanjut. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah kita ini tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Ini sebuah pertanyaan, tapi sudah muncul jawaban dari Bapak Ibu sekolah. Sama dengan kita bertanya, apa jadinya sebuah mobil yang bagus tanpa ada supir yang cerdas dan bagus? Saya kira itu jadi gambaran kepada Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu sekalian. Dilanjut. Pentingnya visi-misi sekolah: pertama, mengarahkan, mendorong, meningkatkan. Siapakah yang diarahkan, siapakah yang didorong, siapakah yang ditingkatkan? Tentunya semua stakeholder sekolah, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut. Komponen visi-misi sekolah, ini komponennya: tujuan strategis, keunikan, nilai-nilai, landasan. Tujuan strategis, tujuan yang ingin kita capai sekolah dalam jangka panjang. Terus keunikan visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas atas keunikan yang membedakan sekolah dari lembaga lainnya. Tentang nilai, di sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Landasannya, visi-misi sekolah harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan dengan baik dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Dilanjut. Proses penyusunan visi-misi sekolah. Pertama, ada analisis. Bapak Ibu sekalian insyaallah sudah tidak asing lagi dengan analisis. Yang kedua, penyusunan langkah-langkah strategis berdasarkan visi yang jelas.
Yang kedua, merumuskan cita yang menjadi visi jangka panjang yang ingin tercapai. Yang ketiga, menyusun langkah strategis. Kita lanjutkan. Visi SMK Al-Hasan ini sudah terpampang, sudah cukup dari 1 tahun. Bapak Ibu insya Allah sudah bisa baca. Walaupun tidak hafal, insya Allah sudah menjiwai Bapak Ibu sekalian. Artinya antara ucapan, antara hati, dan pemikiran sudah menyatu. Karena visi-misi sekolah ini memang menyatukan antara olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Ada 4 komponen. Kalau hanya olah pikir, tidak masuk ke jiwa, tidak masuk dalam action sehari-hari, terutama berkaitan dengan masalah proses belajar mengajar, tentunya visi-misi sekolah hanya sebuah pampangan belaka seperti itu. Tentang visi kita, SMK Al-Hasan menghasilkan generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kompeten, mandiri, kritis dan kreatif terhadap tantangan perkembangan zaman. Itu visinya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Misi SMK Al-Hasan, minta tolong Pak Ustaz dibacakan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman beragama peserta didik dan mengenalkan dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan berbasis pondok pesantren. Yang ketiga, memberdayakan sarana prasarana dalam KBM sebagai penunjang pengembangan kompetensi peserta didik. Yang keempat, mengembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai potensi yang dimiliki. Yang kelima, melakukan pembinaan berkarakter mandiri, kritis, kreatif melalui berbagai aktivitas belajar, baik intra maupun ekstrakurikuler. Yang keenam, melakukan inovasi kurikulum dengan menitik beratkan pada keislaman, sains, dan teknologi serta apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi dengan berpijak pada profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu sekalian kaitan dengan misi sekolah. Jadi ada 6 item ini merupakan satu paduan antara potensi pondok pesantren yang membawahi lembaga formal kita SMK Al-Hasan dengan potensi kearifan lokal lingkungan masyarakat kita dan harapan pemerintah. Insya Allah 6 item ini sudah cukup mewakili untuk bisa kita implementasikan dalam proses belajar mengajar kita di SMK Al-Hasan. Tentunya tetap berpijak kepada PMM, platform mengajar merdeka sesuai dengan harapan pemerintah. Di situ ada belajar, ada mengajar, ada belajar, ada berkarya. Outputnya nanti bagaimana? Mereka yang belajar, mengajar, berkarya. Sama sebenarnya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian, di saat kita memahami visi misi dari SMK Al-Hasan ini, harapan pondok pesantren, harapan potensi lokal masyarakat, harapan pemerintah bisa dipadukan untuk bisa kita wujudkan bersama-sama. Insya Allah dengan visi misi yang jelas, SMK Al-Hasan di depan akan menjadi lembaga yang profesional dan kompeten bagi anak didik kita yang akan datang. Lanjutannya mungkin masih ada indikator pencapaian misi satuan pendidikan ini cukup banyak. Jadi rincian-rincian dari action kita dalam melaksanakan visi misi. Saya kira itu tidak perlu saya baca satu persatu karena membutuhkan waktu yang sangat panjang seperti buka lembaran-lembaran buku. Ya, jadi itu insya Allah dengan semua sudah paham berkaitan dengan visi-misi kita. Yang paling penting adalah kita mentransfer pengetahuan kita kepada anak didik kita sesuai dengan visi-misi tadi. Maka cita-cita kita sebagai guru di SMK Al-Hasan akan tercapai dengan mudah. Kenapa? Karena kita bersatu padu, bergotong royong antara satu dengan yang lain. Itu ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah panjenengan sudah cukup paham.
Mungkin dari apa yang saya paparkan ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah visi misi keunikan sekolah yang dijelaskan, itu kan sekolah kita dulu memiliki produk unggulan kopi Rengganis. Dan saya ingin tanya tentang kedepannya kopi Rengganis itu gimana? Sekarang kan masih vakum soalnya. Iya, Itu yang saya tanyakan. terima kasih, cukup. Baik, saya jawab langsung. Berkaitan dengan keunikan yang tadi dicirikan berbeda dengan lembaga yang lain, itu memang harus ada. Bukan sesuatu yang unik kalau sama. Baru kita akan mengatakan ini benda atau lembaga unik kalau ada perbedaan. Keunikan di sini sebenarnya dititik beratkan pertama kepada kewirausahaan memproduksi atau sebagai produsen kopi Rengganis yang dimulai insya Allah semenjak tahun 2014-15. Dan waktu itu pimpinan produksinya Bu Yeni Irya Rosana Sari, kan gitu. Nah, berselang waktu, kenapa terjadi stagnan sekarang? Karena ada perubahan harga komoditi daripada kopi itu berubah, bukan hanya naik, tapi berubah. Dari kemarin itu 15.000, 20, berubah menjadi 40, sekarang bisa ke 50.000 rupiah. Sehingga kendala itu maka akhirnya untuk sementara kami pending, tapi bukan diberhentikan, itu nanti akan dilanjutkan, berproses lagi untuk melanjutkan keunikan-keunikan yang bisa digali oleh anak didik kita untuk memperdaya diri berkaitan dengan masalah jiwa dan menambah jiwa kewirausahaan. Tidak usah khawatir, insya Allah itu nanti bisa kita lakukan karena sarananya masih lengkap dan ada. Dan pemasarannya insya Allah anak-anak sudah cukup menguasai di bidang pasar online dan offline. Mereka paham sudah pasar digital, profesional, modern dengan pasar konservatif yang tradisional. Jadi mereka sudah cukup paham, tinggal kita nanti bisa mendampingi dengan baik. Lalu bagaimana kita membangkitkan lagi produktivitas kopi Rengganis itu? Kita nanti tahun ajaran baru yang akan datang ini kita kelola bersama-sama. Insya Allah berkaitan dengan masalah perubahan harga bahan bakunya bisa kita atasi bersama-sama insya Allah. Terima kasih pertanyaannya Mas Fikri. Yang lain? Ada pertanyaan? Barista mungkin? Enggak. Pak Novan, ada pertanyaan? Sebenarnya ragu Pak Di. Mau tanya itu loh, bagaimana keterlibatan komite dalam mensukseskan visi misi ini? Visi misi keterlibatan komite. Sekarang mulai itu saya juga penasaran komite dari SMA Dasar itu sih. Iya. Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana peranan komite sekolah dalam rangka mewujudkan visi misi sekolah? Komite sekolah itu kami bekerja sama dengan pondok pesantren. Lalu pondok pesantren yang memilihkan perwakilan daripada wali murid atau santri untuk dijadikan sebagai komite dan anggota-anggotanya. Dulu Pak Amir sudah dirubah lagi menjadi Ustadz Supandi. Pak Nurul anaknya sekolah di sini, tapi kemarin sudah lulus. Anggotanya ada namanya Pak Amir, ada lagi namanya Bapak Amiruddin, ada 3. Dan rapat-rapatnya seringkali saya yang hadir ke rumah mereka, berkumpul-kumpul di sana berkaitan
pengembangan visi misi sekolah, terutama yang berkaitan dengan masyarakat sekitar. Dan mereka semua antusias karena mereka notabene-nya adalah anggota daripada alumni Pondok Pesantren Al-Hasan, dan sekaligus beliau sekarang sudah menjadi wali santri plus juga menjadi wali murid. Jadi dukungannya sebenarnya full 100%. Jadi tidak ada sesuatu yang apa istilahnya, beliau-beliau ini tidak mendukung lembaga pendidikan. Bahkan kita tidak bergerak pun berkaitan dengan pengembangan visi misi yang ada di lingkungan masyarakat, beliau sudah bergerak terlebih dahulu, terutama berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Jadi Pak Novan tak perlu khawatir, walaupun Pak Novan umpamanya belum pernah berjumpa dengan beliau-beliau, insya Allah di lain kesempatan nanti kita undang. Begitu Pak Novan. Yang lain sudah cukup? Kalau cukup, saya akhiri pemaparan visi misi sekolah pada hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya bergotong royong, kompak bersama-sama untuk bisa mengimplementasikan visi misi sekolah kita dan lembaga kita ke depan tumbuh berkembang lebih baik. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Amir, beliau sebagai perwakilan dari masyarakat karena beliau juga menjadi anggota komite sekolah dan sekaligus mewakili dari wali murid, jadi cukup perwakilan. Pada hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua berkaitan dengan visi misi sekolah SMK Al-Hasan. Karena ini penting disampaikan dan dipahami oleh peserta didik SMK Al-Hasan supaya mengerti arah dan tujuan sekolah yang sebenarnya. Semua organisasi itu punya visi dan misi, bahkan juga punya slogan. Apa slogan kita? Di banner di depan ada yang hafal? Slogannya itu ya, profesional berbasis skill dan pesantren. Profesional berbasis skill dan pesantren. Dari slogan itu menunjukkan bahwa kita memiliki visi misi yang mengedepankan potensi atau kearifan lokal, harapan pesantren dan harapan pemerintah. Baiklah anak-anak sekalian, kaitan dengan visi misi sekolah SMK Al-Hasan ini merupakan mimpi kita, mimpi sekolah SMK Al-Hasan ke depan, atau cita-cita kita SMK Al-Hasan dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada peserta didik atau stakeholder semuanya. Ya, kita lanjutkan. Maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah pada hari ini yang saya sampaikan kepada kalian. Pertama, dalam rangka melaksanakan observasi, ya, pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM. PMM ini realisasi daripada program Merdeka Belajar. Yang kedua, sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas dan pembelajaran.
Jadi ini diantara maksud dan tujuan dari visi misi sekolah kita. Artinya supaya kalian semua memiliki pemahaman yang komprehensif berkaitan tujuan atau visi misi daripada sekolah SMK Al-Hasan. Dilanjut. Apa itu visi? Visi merupakan cita-cita gambaran umum masa depan yang ingin dicapai. Cita-cita ini tidak ada cita-cita buruk, tapi semuanya cita-cita yang menghadirkan kemuliaan, menghadirkan kemaslahatan, menghadirkan kejayaan. Sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Tapi jangka panjangnya tentunya ada batasan-batasan tertentu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi boleh nanti visi misi umpamanya dalam 1 tahun ada perubahan, itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Apa itu misi? Misi merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi, untuk mencapai cita-cita. Jadi langkah-langkah action yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka mewujudkan visi sekolah. Dilanjutkan, apa itu visi misi sekolah? Visi misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Ya, visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Misi sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Itu definisi daripada visi dan misi sekolah. Jadi kalian sudah semuanya paham, kita letakkan visi misi sekolah ada di depan, ya, tinggal dibaca. Sekarang Pak Hadi menjelaskan kepada kalian supaya lebih paham. Kalau umpamanya di luaran ditanya apa visi misi sekolah SMK Al-Hasan, kalian jawab sebagaimana tadi saya jelaskan. Jadi di sini SMK Al-Hasan tidak lepas kendali sesuai dengan platform pendidikan, ya, sesuai dengan platform yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau sekarang Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi. Platformnya apa isinya? Mengajar, belajar, berkarya. Jadi platform pendidikan PMM itu tadi, itu isinya belajar, mengajar, berkarya. Jadi bukan hanya Pak gurunya yang kreatif, tapi juga muridnya. Bukan hanya muridnya yang punya mimpi, cita-cita, tapi juga guru-gurunya. Yang semuanya terangkum dalam visi misi sekolah. Paham deh ya? Jadi ingat-ingat itu platform pemerintah kita berkaitan dengan Merdeka Belajar ada 3: mengajar, belajar, berkarya. Output yang diinginkan sama: belajar, mengajar, berkarya. Maknanya apa di situ? Maknanya adalah bukan hanya sekedar punya ilmu, tapi ilmu yang walaupun sedikit diamalkan. Makanya ada kalimat berkarya. Berkarya dalam makna berdasarkan ilmu. Dari hasil apa? Belajar dan mengajar. Ya, sehingga berkaryanya terarah berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. Dilanjutkan. Pentingnya visi misi sekolah. 1. Mengarahkan, memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Terarah. Jadi bukan hanya muridnya, juga orang tua mengerti, terarah. Oh, anak saya diletakkan di SMK Al-Hasan, belajar di sana, punya arah yang pasti, punya tujuan yang pasti. Jadi
diwakili di sini ada Pak Amir. Beliau juga bisa mengerti bahwa kita punya arah yang dinamis, sistematis dan logis, juga bisa dicapai, terukur. Bukan terarah tapi tidak terukur. Ya, nanti seperti orang berlayar tanpa arah. Gimana ceritanya orang berlayar tanpa arah? Berarti itu tidak punya visi dan misi. Paham ya? Itu contoh-contoh yang kalau tidak terarah. Yang kedua, mendorong perbaikan yang berkelanjutan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Jadi perbaikan, umpamanya dalam sebulan, 2 bulan, ternyata perkembangan zaman mengarahkan kita untuk melakukan perubahan-perubahan cepat. Itu kita lakukan, tidak boleh kita antipati terhadap perkembangan zaman, tidak boleh. Oh, saya tetap punya prinsip begini, walaupun perkembangan zaman sudah era teknologi, saya tidak mau pakai teknologi umpamanya. Itu tidak bisa. Karena kenapa? Karena kehidupan ini antar negara satu, negara yang lain, anggota masyarakat satu dengan masyarakat yang lain saling berinteraksi, saling membutuhkan. Orang kita Indonesia kaya dengan sumber daya alam, sebelahnya kurang kaya, maka sumber daya alam disuplai ke sana, diekspor. Ya, kita ekspor sumber daya alam, minyak, kelapa sawit, batu bara, nikel dan lain sebagainya. Itu saling membutuhkan antar negara satu dengan negara yang lain. Dengan prinsip-prinsip saling membutuhkan itulah maka kita tidak bisa antipati terhadap perkembangan zaman. Kita harus mengikuti tapi punya arah dan tujuan. Itulah pentingnya dilakukan perbaikan. Selanjutnya meningkatkan ini dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi. Apa termotivasi? Terdorong, tersemangati. Yang awalnya inferior lemah, tak berdaya, pokok loyo sudah. Dengan adanya motivasi, maka orang yang awalnya inferior, loyo, lemah, tidak berdaya, akhirnya menjadi orang yang punya semangat luar biasa, menjadi orang yang superior. Ya, yang lemah akan menjadi manusia super, disebut sebagai manusia yang memiliki karakter superior, selalu semangat untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan visinya. Kompetensi ini adalah keahlian. Nah, setiap anak 1, 2, 3, 4, 10 dalam satu kelas tak mungkin sama dalam hal memiliki keahliannya masing-masing. Memiliki minat tak mungkin sama. Dalam satu kelas 30 orang, minatnya berbeda walaupun satu program studi. Benar. Nah, makanya tetap berdasarkan peningkatan mutu dan kualitas itu berdasarkan visi misi sekolah. Makanya Sekolah Hasan tetap menampung aspirasi, minat bakat daripada siswa masing-masing. Makanya sekarang dilengkapi adanya lapangan bulu tangkis, badminton. Kita kerjasama dengan kepala desa. Di situ ada lapangan futsal. Ya, kita kembangkan di bidang olahraga. Dan sekarang SMK kita ini sudah tergabung kepada kelompok SMK Membangun Cita. Ya, Kejar Cita. Jadi SMK Membangun Kejar Cita. Apakah itu? Membangun atlet-atlet ternama nanti. Dan itu ada jaminan pemerintah untuk mendapatkan beasiswa. Makanya yang ahli voli, ahli silat, ahli mungkin
tenis meja itu dikembangkan. Kalau kalian memang hobi tenis, kita punya lapangan tenis tapi tidak dipakai karena tidak ada yang usul. Dipakai setiap kali waktu acara pernikahan untuk tempatnya piring cuma. Padahal kita punya 2 apa 3 itu. Ya itu dipakai itu emang ya. Membangun identitas visi misi yang kuat akan menciptakan citra identitas sekolah khas khusus dan dapat dipublikasikan. Jadi identitas visi misi yang kuat itu menciptakan citra, menciptakan kebaikan. Citra ini informasi baik, branding baik tentang SMK, ya. Dan ini perlu diinformasikan oleh setiap stakeholder, oleh murid, oleh orang tua murid. Sampaikan kalau SMK Al-Hasan ini adalah SMK yang melayani sepenuh hati, excellent service, yang melakukan pelayanan prima terhadap peserta didik. Dilanjutkan. Komponen visi misi sekolah, tujuan pertama, tujuan strategis, yaitu ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan, ya kepala sekolah, guru, secara keseluruhan lembaga pendidikan, SMK, yang jangka panjang ingin mencapai dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, keunikan. Visi misi sekolah itu sebaiknya menjadi ciri khas atas keunikan yang membedakan sekolah dari lembaga lain. Jadi sini harus memiliki keunikan-keunikan yang membedakan dengan lembaga yang lain. Satu, lembaga sini di bawah naungan pondok pesantren, unik dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang non pondok pesantren. Yang kedua, keunikan di sini memiliki kewirausahaan kopi karena memang dikelilingi oleh 5 perkebunan penghasil kopi. Ada PDP, ada Sentul, ada Kedaton, ada Turja, ya, dan ada beberapa perkebunan yang lain, PTPN 12 dan lain sebagainya. Ya, unik karena kita memiliki kewirausahaan. Satu, kewirausahaan kopi Rengganis. Yang kedua, kewirausahaan bidang hortikultura. Karena di sini memang ada jurusan ATBH, budidaya tanaman. Itu yang apa? Keunikan di sini bukan lucu ya, tapi unik dalam rangka plus. Unik dalam rangka plus. Umpamanya ada manusia berpenampilan unik, bukan lucu. Unik itu orang yang memiliki nilai plus. Contohnya siapa? Coba yang sekarang lagi tren, unik, manusia intelektual kita. Contohnya kalau kalian sering ngelihat ada pengkritik pemerintah yang hebat dan berani. Dan itu harus ada di era demokrasi. Siapa? Pak Rocky Gerung. Tahu Rocky Gerung? Dia berani, memiliki keunikan. Kenapa unik? Orang tidak berani mengkritik pemerintah, tapi dia pemberat. Itu namanya unik. Ya, dan itu perlu ditiru. Tidak takut kalau benar, takut kalau salah. Itu satu contoh itu. Selanjutnya nilai di sini berkaitan dengan nilai-nilai luhur, akhlakul karimah, budi pekerti, sopan santun. Ini kalau pelajar di SMK Al-Hasan identik dengan santri, punya nilai, punya namanya akhlakul karim yang melekat kepada setiap pelajar, yang melekat kepada institusi kita yang bernama Lembaga SMK Al-Hasan. Landasan, misi-misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan
dengan baik dan segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Jadi landasannya ini memiliki landasan yang kokoh dan berkelanjutan, baik di bidang akademik maupun di bidang keuangan serta sarana dan prasarana sekolah. Contohnya apa? Contoh nyata, dulu kita punya gedung hanya ini, punya lahan ini Syekh Hasan hanya ini dengan timur sana dulu. Akhirnya landasan strategi dikembangkan, kita punya 2 gedung gitu. Dalam tempo insya Allah 3-4 tahun. Kita tidak putus asa akan mengembangkan masih gedung-gedung berikutnya untuk sarana prasarana kita. Ya, itu sebagai bukti. Makanya kita sebagai anggota dari keluarga besar SMK Al-Hasan harus memiliki rasa syukur kepada Allah supaya nikmatnya ditambah oleh Allah. Bukan sombong, tapi bersyukur. Bukan pamer, tapi bersyukur. Bukan bangga dalam arti sombong, tapi bangga yang mendapatkan rasa syukur. Dilanjutkan. Proses penyusunan visi misi sekolah, pertama kita dengan teman-teman guru melakukan analisis. Analisis ini semacam riset, semacam penelitian, melihat, mengamati, menulis hasil pengamatan, lalu mencoba untuk dijadikan sebagai pokok pembahasan. Itu analisis. Analisisnya itu berdasarkan informasi masyarakat. Minatnya masyarakat sini apa, minatnya untuk masyarakat pinggiran perkebunan apa. Akhirnya visi misi sekolah dibuat sedemikian rupa supaya mengakomodir semua kepentingan dan keinginan daripada masyarakat. Yang kedua, merumuskan cita yang menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai. Jadi visi misi kita itu sudah mewakili rumusan-rumusan daripada cita-cita semua stakeholder. Ya, pengen jadi Polri, bisa. Kenapa? Visinya memberikan dukungan untuk itu. Pengen jadi tentara, bisa. Lembaga kita berikan dukungan 100% untuk itu. Pengen jadi pejabat, boleh. Kita memberikan full dukungan 100%. Pengen jadi petani profesional, boleh, karena dalam visi kita memberikan dukungan. Pengen jadi profesional swasta, boleh, pengusaha sukses, karena visi kita memberikan dukungan untuk itu. Kenapa itu semuanya terakomodir? Karena berdasarkan pertama analisis, kedua menyusun langkah strategis, dan merumuskan cita-cita itu berdasarkan informasi masyarakat. Makanya sering Pak Habib sampaikan, cita-cita kita harus dioptimalkan, dimaksimalkan. Kenapa? Karena cita-cita itu bukan hanya milik bangsawan, anak-anaknya orang kaya, anak-anaknya orang pangkat, bukan. Tapi cita-cita itu adalah milik kita yang sama-sama dilahirkan di bumi pertiwi ini. Sama. Kalau anaknya orang kaya pengen jadi pengusaha, kita yang ada di pinggiran berhak jadi pengusaha. Kalau anaknya orang kaya bisa jadi Polri, kita pun juga bisa. Ya. Kalau mereka mengklaim saya adalah anak bangsa, kita pun juga anak bangsa. Kalau mereka mengatakan saya loh yang paling cerdas, yang berhak membangun bangsa ini, kita pun sama. Kenapa? Karena kita dilahirkan di bumi yang sama, di negara yang sama. Paham ya? Makanya jangan jangan kecil hati, tapi kita harus besar harapan. Ya, kalian berhak jadi menteri, jadi presiden. Masa kalah dengan Jokowi? Jangan. Kalian bersekolah, ya, punya hak yang sama. Kalian lebih pintar dari Pak Jokowi, saya yakin itu. Kalian bisa jadi menteri. Kalian lebih pintar dari Ibu Sri Mulyani.
Ya, itu sudah zaman kuno, itu nanti tidak dipakai sudah. Makanya kalian harus optimis, jadi menteri keuangan yang baik. Ya, calon-calon menteri semua. Amin. Benar, nanti menteri dalam negeri alumni SMK Hasan, menteri pertahanan alumni SMK Hasan. Ya, semuanya itu mengakomodir apa? Landasan yang telah dilakukan oleh sekolah dalam menyusun visi-misi sekolah. Dilanjutkan. Lanjut. Visi kita ya, SMK Hasan menghasilkan ini visinya ya, menghasilkan generasi yang bertakwa jelas kepada Allah, kompeten, punya keahlian, mandiri. Tentunya semua orang punya kemandiri, kritis, kita harus mengkritisi. Walaupun pemerintah harus dikritisi kalau memang arahnya salah. Dan kreatif ini tidak pengangguran. Jadi orang nganggur itu karena tidak kreatif terhadap tantangan perkembangan zaman. Ini sudah mengakomodir semua keinginan masyarakat. SMK Hasan menghasilkan generasi yang bertakwa kepada Allah, punya keahlian, punya kemandirian, punya sifat kritis, punya kreativitas terhadap tantangan perkembangan zaman. Zaman apakah bergerak? Tidak bergerak. Bergerak. Zaman itu, di zaman itu pergerakannya disebut sebagai sejarah. Katanya Ibnu Khaldun seperti itu. Siapakah bapak sejarah kita dari kaum muslimin? Ibnu Khaldun. Beliau menulis buku sejarah tebal namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Beliau tulis gerak sejarah itu bergerak maju. Ya, makanya ada zaman disebut sebagai zaman karena ada zaman kini, ada zaman dulu, kini dan yang akan datang. Dilanjutkan. Ini misi itu action daripada untuk mewujudkan visi. Satu, meningkatkan pemahaman beragama peserta didik dan mengenalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini bertakwa itu luas maknanya. Hablum minallah bagus, minan nas bagus, minal alam bagus. Prinsipnya kita tidak boleh bertengkar. Ya, antar sesama, antara muslim apalagi. Dengan muslim tidak boleh bertengkar. Harus saling menjunjung tinggi akhlak di sana. Karena non muslim lalu kita ingin mencaci maki, tidak boleh. Karena tidak seagama, tidak sealiran, itu bukan golongan kita, tidak boleh. Persatuan lebih mulia dibandingkan dengan hanya persaudaraan. Jadi persatuan itu jauh lebih agung dari sekedar persaudaraan. Kalau persaudaraan kenapa? Karena persaudaraan orang-orang yang kita kenal, kan iya. Tapi kalau persatuan, kita ketemu dengan orang di jalanan, dengan orang di pasar, berdasarkan persatuan, ada timbang rasa untuk menyakiti orang lain. Ada timbang rasa untuk mau mendiskreditkan orang lain, tak boleh. Ada timbang, ada rasa kasih, walaupun kita tidak kenal. Landasannya apa? Persatuan. Tak boleh. Itulah yang disebut dengan istilah toleransi bernegara, beragama, berbangsa. Itu diajarkan di sini semuanya. Jadi kalau ada orang kadang provokatif menyebut umat Islam teroris, itu brengsek dia orang. Ya, ada lagi yang mengatakan pondok pesantren sarang teroris, itu dia pemecah belah. Karena pondok pesantren dari awal sebelum kemerdekaan, mulai zaman kerajaan-kerajaan sudah menjunjung tinggi persatuan. Jadi mereka yang menuduh pesantren teroris, dia sendiri yang teroris. Ya, makanya kita harus bangga dalam makna bersyukur. Dua, meningkatkan kualitas pendidikan berbasis pondok pesantren. Walaupun kalian yang ada yang tidak mondok, tapi ada di sini, ibaratnya kalian sebagai santri colokan.
ngantri, santri colokan. Colokan itu datang, habis itu pulang lagi ke rumah. Kalau dulu disebut sebagai santri kalong. Kalau malam datang ke Pak Yainya ngaji, kalau dulu bermalam, pagi bekerja. Kalau sekarang enggak, siang kalian datang ke sekolah ini menimba ilmu, jam 12.30 pulang ke santri nyolong istilahnya. Makanya insya Allah kalian akan tahu bagaimana akhlak sebagai seorang santri. Ketiga, memberdayakan sarana prasarana dalam KBN sebagai penunjang pengembangan kompetensi peserta didik. Makanya teman-teman semua, Pak Guru, Bu Guru, bukan hanya saya ya, semua Pak Guru, Bu Guru bergerak kompak untuk meningkatkan sarana prasarana sekolah. Bukan hanya saya, semua Pak Guru, Bu Guru, Pak Holik walaupun satpam punya andil, punya jasa di sini. Bukan hanya satu orang, Bu Guru semuanya bergerak kompak. Makanya kalau ada sarana tidak boleh dirusak. Itu cuci tangan. Kalau buka keran tutup kembang. Ngelihat sampah masukkan ke tong sampah. Itu namanya kerjasama. Memelihara sarana sekolah. Mengembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai. Melakukan pembinaan berkarakter mandiri, kritis, kreatif melalui berbagai aktivitas belajar, baik intra maupun ekstrakurikuler, melakukan inovasi kurikulum dengan menitik beratkan pada keislaman, sains dan teknologi, serta apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi dengan berpijak pada profil pelajar Pancasila. Terakhir ada Pancasilanya, karena dasar kita, negara kita adalah Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha. Dua, yang adil dan beradab. Tiga, empat, kerakyatan. Lima, kalau itu diamalkan kalian, kalau seorang muslim, kalian akan menjadi wali Allah. Kalau itu diamal, tidak usah sampai kepada surat Al-Fatihah. Pancasila, kalau kalian sebagai seorang muslim diamalkan, kalian oleh Allah akan diangkat menjadi wali Allah. Coba, apalagi kita mengamalkan isi dari surat Al-Fatihah. Karena kenapa? Sejarahnya yang menyusun Pancasila itu adalah para ulama. Salah satunya ada namanya Kiai Bagus Hadikusumo, ada namanya Ki Haji Wahid Hasyim, ada namanya Cokro Aminoto gurunya itu. Ya, salah satunya seperti itu, ada 9 orang. Makanya kita harus bangga. Jadi Pancasila itu merupakan warisan daripada leluhur kita para ulama. Banyak tetap dipelajari sungguh-sungguh itu. Kita akan ada kasih sayang kepada sesama, akan kreatif, tidak pengangguran, punya sifat karakter bela negara. Bagaimana caranya kita membela negara? Coba kalau sekarang kita harus menuntut ilmu, harus lebih pintar dari mereka orang-orang yang di luar sana. Kalau kita lebih bodoh dari orang Malaysia, Singapura, Australia, Inggris, Belanda, lebih bodoh, maaf, bisa-bisa kita dijajah kembali. Sebenarnya kita punya bangsa ini bangsa yang besar, namanya negara Nusantara. Dulu dimotori oleh namanya Kerajaan Majapahit. Kemerdekaan kita sebenarnya di masa Majapahit dengan patihnya Gajah Mada bersumpah palapa. Itu sebenarnya hari kemerdekaan yang sebenarnya. Sudah merdeka, kita bersatu senusantara, ada teroris datang. Siapa terorisnya? Ada Inggris, ada Portugal, ada Belanda. Itu teroris. Ya, maka jangan diakui sebagai sebuah pasukan, karena itu adalah teroris negara-negara merdeka.
Kalau kemarin tahun 1945 apa hari kemerdekaan? Kalau saya lebih mengartikan Nusantara berhasil mengusir teroris. Kalau merdekanya sudah lama. Masa Gajah Mada bersumpah palapa, itu hari kemerdekaan. Tapi ini oleh sejarawan tidak ditulis yang sebenarnya. Ya, Pak, ini sedikit tentang sejarah seperti itu. Itu kaitan dengan pacar. Itu bukan hanya sekedar membaca upacara. Ya, diam kalian berbaris upacara 1 Pancasila. Habis itu udah masuk ke hatinya Pancasilanya. Tetap kalian gerasa gerusuk, tidak dewasa, tidak cinta ilmu, percuma. Kita lanjutkan. Indikator pencapaian misi satuan pendidikan. Indikator ini tanda kalau berjalan atau tidak berjalan. Ini banyak. Melaksanakan program bimbingan, terus mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa, mensosialisasikan dan menerapkan budaya sekolah di lingkungan sekolah, ya, melaksanakan program-program dan bimbingan akademik, mengelola dan mencari terobosan kerjasama. Terus 5, membimbing setiap peserta didik. 6, melaksanakan pembelajaran, dan seterusnya dan seterusnya. Indikator ya, makanya sering kalau kalian tidak seragam oleh Pak Guru ditegur, iya kan? Itu indikator tanda kalau visi misi sekolah dilaksana. Kalau lingkungan sekolah tidak bersih, Pak Guru tegur apa enggak? Itu indikator kalau kalian diajari oleh Pak Guru Bu Guru berapa pentingnya kebersihan. Kalau kalian dalam ujian akademik tidak sampai kepada nilai yang diinginkan, ngulang apa enggak? Ngulang. Dilakukan namanya remi. Itu berarti Pak Guru Bu Guru membimbing kalian di bidang akademik. Kalau kalian pakai sandal datang ke sekolah, Pak Guru Bu Guru menegur kalian, ayo pakai sepatu. Berarti Pak Guru Bu Guru melaksanakan visi misi sekolah supaya akhlak kita berpakaian berjalan dengan baik. Betul. Itu indikator namanya. Kalau mendengar istilah indikator itu tanda, bukti apa yang kita jadikan sebagai kesepakatan dijalankan. Ngerti sudah visi misi kita? Kita jangan jadi orang yang pesimis, jadi orang yang harus optimis. Jangan kita menjadi inferior, tapi kita harus menjadi superior. Walaupun tidak menjadi Superman. Benar. Itu tanggung jawab. Ini terakhir saya, tanggung jawab kalian menjaga negara warisan dari Gajah Mada ini. Tanggung jawab kita menjaga keutuhan Nusantara. Ya, kalau yang bagian Pak Guru Bu Guru seperti saya seumur 50 ke atas, sebentar lagi akan disambut oleh kuburan masing-masing, alias mati. Mati itu wajib itu. Ya, jangan takut dengan kematian, karena memang mati menjadi kewajiban. Ya, nah, yang mati tak mungkin bangkit dari kuburnya kalau Belanda datang lagi. Oh, dan terdapat Belanda datang lagi, Gajah Mada bangkit lagi, enggak, dibiarkan enggak. Pak Karno bangkit lagi, oh Belanda datang lagi melakukan teror lagi ke Indonesia, enggak ada. Diserahkan kepada kalian semua untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau diatur-atur oleh mereka yang bukan warga negara kita. Kita harus mengatur negara sendiri oleh warga negara sendiri. Saya kira itu. Nanti terakhir Pak Amir akan berdoa dan mungkin sedikit saran akan disampaikan. Dari saya terima kasih kepada semuanya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat pesan dan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Abdul Hadi sebagai kepala sekolah, dan yang saya muliakan semua SMK Al-Hasan, dan yang saya sayangi kelas 11. Saya agak kurang paham, mohon maaf karena saya ini bertugas di Dewan Luar Komite. Jadi saya ada begitu berkecimpung di lokasi dalam. Jadi tugas saya ini adalah di luar sekolah untuk menggiring, memantau murid-murid baik yang di sekolah juga yang pondok. Jadi tugas saya ini dengan teman-teman di luar itu adalah menggiring agar masuk ke sekolah Al-Hasan. Yang mau ke SMA ya SMA, mau ke SMK SMK, mau ke MTS MTS, mau ke SMP SMP yang mau mondok di Al-Hasan, saya bertugas menggiring ke semuanya. Setelah digiring itu masuk ke semuanya ke sekolah, saya mempunyai tugas dengan teman-teman. Perlu sampean ketahui ke semuanya, saya adalah Ketua Laskar Kajaya yang dibentuk langsung oleh Kak Abdul Hadi dan direstui oleh beliaunya. Jadi tugas saya ini memantau sampian-sampian semua. Jam sekolah ada di warung, saya tahu. Sekarang tidak boleh tidak bisa kata orang dulu itu tidak bisa leng-leng ya. Ada api. Anak buah saya semua pakai api. Setelah keluar sekolah tidak apa-apa ke warung, tapi lepas bagian sekolah. Jangan sampai memakai atribut sekolah di warung-warung setelah pulang sekolah. Itu apa namanya? Pelecehan sekolah. Lepas pulang ke rumah pakai pakaian preman baru keluar. Paham ya? Nah, itu tugas saya di Al-Hasan. Lama sekali saya dikasih tugas semacam ini, baru sekarang baru kita sama sampean semua. Dan doa saya untuk Al-Hasan yaitu semoga jadi sekolah yang bermanfaat barokah, murid-muridnya juga bermanfaat juga barokah, manfaat bagi diri sendiri, manfaat bagi keluarga, baru manfaat bagi masyarakat lingkungan. Sedangkan barokah itu adalah hasil daripada manfaat itu baru barokah. Ya, tapi kalau manfaatnya itu jelek, akhirnya barokahnya juga jelek. Tapi kalau manfaatnya baik, itu barokahnya apa? Nah, semoga manfaat barokah itu membawa kebaikan dan menjunjung tinggi nilai pribadi, keluarga juga lembaga. Jadi yang menjunjung tinggi itu yang mempunyai mengharumkan nama baik Al-Hasan itu bukan cuma di sekolah, di luar sekolah seperti teman-teman saya waktu dulu DMI, termasuk kakak saya itu Abdul Hadi ini adalah kakak kelas saya, itu bisa mengharumkan nama Al-Hasan. Setelah dia berkeluar, ada yang jadi guru, ada yang jadi DPR, ada yang jadi kades kan gitu ya. Saya doakan semoga sampian-sampian anak-anak ini semua, anak saya di Al-Hasan semua, semoga besok kelak sampian jadi
manfaat bagi masyarakat, keluarga, dan menghasilkan nama baik Allah. Itu cuma sekilas info dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas sama. Takunu lana idan illa walina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas sama. Takunu lana idan illa walina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Allahumma ya razzaq urzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban bila ta'amin wala masaqatin min haitsu la yahtasib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa taqabbal du'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa bi sabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Refleksi ya. Ini refleksi, ini maksudnya action kita telah disampaikan visi misi sekolah. Apakah visi misi sekolah kita sudah menggambarkan ciri khas SMK Al-Hasan? Jelaskan, ini dikerjakan. Yang kedua, apakah visi misi menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai SMK Al-Hasan? Ketiga, apakah misi sekolah kita menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi? 4, menurut Bapak Ibu atau siswa, contoh tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung terwujudnya visi-misi sekolah? Linknya ini ya, kalau kalian bisa ngisi lewat HP Android, bisa diakses di link form itu sudah dikirim di grupnya WA nanti di anak-anak. Isinya di situ ya, boleh 1, 2, 3, 4. Apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan ciri khas SMK? Apakah visi misi menyatakan tujuan besar? Apakah misi sekolah kita menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan? 4, menurut siswa, tindakan nyata, maksudnya konkret itu tindakan nyata. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung terwujudnya visi-misi sekolah kita? Tindakan nyata, bisa rajin belajar, taat aturan sekolah, semangat belajar, itu aksi nyata. Saya kira itu. Terima kasih kepada semuanya. Kepada Bapak Ustadz Amir, terima kasih kesediaannya hadir. Kepada semuanya, tim kru penyedia IT, terima kasih. Kepada Pak Adit, Ibu Rista, Ibu Asisya semuanya, adik-adik semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.